I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Bapak minta satu orang untuk maju membaca doa sebelum belajar. Siapa? Ada yang mau? Oke, Rian, maju baca doa. Iya, di sini kan minggu lalu di sini kita akan mempelajari pelajaran PPKN, yaitu tentang tumbuhan sahabatku. Yang mana di sini kita akan mempelajari bagaimana cara bercocok tanam atau menanam buah, sayur, dan lain-lain. Adapun manfaat bercocok tanam, yang pertama yaitu kalau kita menanam padi, kita akan setelah dia tumbuh besar dan panen, di situ kita bisa memakan dari hasil tanaman kita sendiri, yaitu nasi. Contoh padi bisa diolah menjadi nasi untuk makan kita sehari-hari. Habis itu ada tomat untuk sayur-sayuran kita, wortel. Habis itu ada buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, buka buku halaman 9. Di situ ada kegiatan membaca. Coba kalian baca kegiatan tersebut. Nanti akan Bapak beri pertanyaan, apakah kalian sudah memahami apa bacaan tersebut? Apakah kalian sudah selesai membaca bacaan yang Bapak sampaikan tadi? Di situ ada sebuah kisah bagaimana jagung berkembang biak. Apakah semuanya sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita bentuk kelompok. Ada 5 kelompok. Ya, bentuk sekarang ya. Pada masing-masing kelompok, Bapak minta kalian menuliskan ide pokok dari teks yang berjudul bagaimana jagung berkembang biak. Satu kelompok itu ada 1 paragraf. Jadi 5 kelompok itu Bapak minta satu kelompoknya 1 paragraf, jadi 5 kelompok ada 5 paragraf tulisan. Silahkan kalian diskusikan kepada teman kelompok kalian. Bapak minta waktunya 10 menit agar kalian menyelesaikan tugas dari Bapak. Oke, silahkan kumpul ke meja depan, ke meja Bapak. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga. Bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika tertiup. Tepung sari yang terbawa angin
Sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangan generatif. Tahukah kalian bagaimana proses perkembangan generatif? Amatilah gambar pada buku kalian. Nah, di situ ada mahkota, seperti contoh di gambar itu ada mahkota benang sari, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, dan bakal biji. Yang pertama, perkembangan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu meletakkan atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang ketiga, terjadi penyerbukan pada serbuk sari tumbuhan buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui serbuk sari. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Yang kelima, hasil dari pembuahan adalah zigot. Yang keenam, zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang lagi menjadi daging buah. Yang ketujuh, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Yang kedelapan, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, dan jambu. Nah, itulah beberapa urutan perkembang biakan secara generatif. Coba kalian bayangkan, seandainya tumbuhan tidak berkembang biak dengan baik, apakah yang terjadi? Pasti kita akan mengalami kekurangan serat, dan banyak penyakit yang akan kita dapat jika kita tidak menanam tumbuh-tumbuhan dengan baik. Bunga yang indah, kan negara kita ini tergolong banyak memiliki bunga-bunga yang indah bukan hanya ada di negara kita. Seperti negara-negara tetangga memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan gambar di tumbuhan di samping. Di Indonesia dan Malaysia, bunga ini terdapat sebagai pewarna bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Itu di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Setelah itu perhatikan bunga Kamboja. Pada gambar di samping, bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan di tari Bali. Dorcap atau bunga Kamboja
dapat ditemukan di Indonesia dan di Laos. Nah, jadi di Laos itu ada juga nih bunga Kamboja, tidak hanya di Indonesia ya. Di negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidupnya itu berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan. Kalau di Indonesia terdapat banyak bunga. Jadi ada namanya bunga anggrek, ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga kembang sepatu, ada bunga kembang kemuning, dan lain-lain. Jadi di Indonesia ini terdapat banyak sekali bunga-bunga yang cantik, bunga-bunga yang indah. Nah, seperti tadi ada bunga melati atau bunga melati putih atau puspa bangsa. Bunga melati putih nama lainnya yaitu Jasminum sambac, dijuluki sebagai puspa nasional Indonesia. Nah, bunga ini sebagai bunga bunga nasional Indonesia. Warnanya yang putih dilambangkan dengan kesucian. Bunga nasional Indonesia juga punya nama Latin yaitu Nithantes sambac dan memiliki aroma yang khas, wanginya yang begitu lembut. Flora yang bisa tumbuh di berbagai wilayah Indonesia memiliki mahkota dengan bentuk yang sederhana. Jadi kita tidak heran kalau melati ini dinobatkan sebagai bunga nasional, bunga puspa bangsa Indonesia atau salah satu bunga khas dari Nusantara. Yang kedua ada bunga anggrek bulan. Bunga anggrek bulan, bunga ini bunga nasional Indonesia. Nama latinnya Phalaenopsis amabilis. Bunga ini dijuluki dengan julukan puspa pesona Indonesia. Punya karakter kelopak yang memanjang, lebar, dan berwarna putih. Dalam satu kuntum bunga umumnya terdapat 3 bunga kelopak. Kelopak pertama ada di bagian punggung, lalu 2 kelopak lainnya ada di bagian belakang. Ada 3 kelopak bagian bunga anggrek bulan yang masing-masing menempel dan posisinya selang-seling di antara kelopak. Yang ketiga itu ada bunga pandam raksasa atau bunga puspa langka. Bunga ini disebut dengan bunga Rafflesia arnoldi, adalah nama latin dari bunga pandam puspa. Karena disebut dengan pandam raksasa, karakteristik utama ini berukuran besar. Nah, di dalam bulatannya itu terdapat ada yang namanya itu serbuk sari, benang sari, dan itu kalau mekar itu mengeluarkan bau yang khas. Sebelum mekar dia kuncup dulu. Setelah mekar itu dia mengeluarkan bau yang khas, dan baunya itu sedikit menyengat. Bunga ini besar, kalau dia mekar besar.
Bahkan diameter bunga ini ada yang mencapai kira-kira 100 cm dan beratnya pun sangat berat, itu mencapai 9 kg. Jadi rangkaian yang Bapak ceritakan, yang Bapak jelaskan, apakah kalian sudah memahami bagaimana perkembangan tumbuhan? Baik, jika kalian memahami, Bapak akan memberi sebuah tugas yang dikerjakan di rumah, yaitu amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukan bunga tersebut. Di situ Bapak minta ada kolom gambar bunga dan kolom cara penyerbukannya. Tugasnya 3 bunga. Cukup tuliskan 3 bunga dan cara penyerbukannya. Jadi minggu depan Bapak minta hasil yang kalian temui. Mungkin itu tadi pembelajaran yang Bapak sampaikan. Jadi hari ini kita belajar tentang tumbuhan, bagaimana cara tumbuhan berkembang. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak, yaitu tadi ada dari penyerbukan, perkembangan generatif, habis itu penyerbukan kepada serbuk sari, ke bakal biji, dan lain sebagainya, sampai dia tumbuh, sampai dia menjadi zigot. Nah, adapun beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, tadi ada padi, mangga, jambu, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalian telah memahami apa yang Bapak sampaikan. Jadi sampai di sini dulu materi kita hari ini. Oh iya, jangan lupa tugas yang Bapak berikan minggu depan harus dikumpul. Ada 2 kolom. Yang pertama ada kolom gambar bagian bunga, itu kalian gambarkan bagaimana benang putik sari, mahkota tadi, bakal biji, dan lain sebagainya, dan cara penyerbukannya kalian jelaskan di situ. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak minta 1 orang untuk membaca doa. Iya, Ami, baca doa. Baik. Setelah kita membaca doa, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes up.